Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh dipertemukan kembali lewat renungan harian Toraya bersama Jemaat Bogor. Edisi 29 April 2020. Mari kita mempersiapkan firman Tuhan dari Ester 8 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-17. Ester 8 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-17. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur kepadamu atas segala kasih setia Tuhan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau bersekutu dengan Engkau lewat kebenaran firman. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami boleh dengarkan dan renungkan pada pagi ini, kami boleh memahami dan mengerti, terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa. Dengarkanlah yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari Ester 8 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-17. Perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi. Pada hari itu juga Raja Ahasuerus mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ratu Ester. Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa kaitan Mordekai dengan dia. Raja mencabut cincin meterainya yang telah diambil dari Haman, lalu menyerahkannya kepada Mordekai. Ester mengangkat Mordekai sebagai pemegang kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis. Ia memohon belas kasihan raja untuk membatalkan maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja, serta berkata, "Jika baik dalam pandangan raja, dan jika hamba mendapat kemurahan hati raja, dan hal ini dipandang benar oleh raja serta raja berkenan kepada hamba, hendaklah dikeluarkan surat perintah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu,
yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di seluruh daerah kerajaan. Sebab bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba? Jawab Raja Ahasweros kepada Ratu Ester dan Mordekai, orang Yahudi itu. Harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah digantung pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tulislah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang ditulis atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga para juru tulis raja dipanggil pada bulan ketiga, bulan Siwan, tanggal 23. Sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah. Kepada setiap daerah menurut tulisannya dan setiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Lalu surat atas nama Raja Ahasweros ditulis dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Kemudian surat-surat itu dikirim dengan perantaraan para kurir berkuda yang menunggang kuda tangkas yang diternakkan untuk raja. Isi surat itu, raja mengizinkan orang Yahudi di setiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh atau membinasakan semua tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di seluruh daerah Raja Ahasweros, pada tanggal 13 bulan ke-12 bulan Adar, salinan surat itu dapat dikeluarkan sebagai undang-undang di setiap daerah, lalu diumumkan kepada semua bangsa orang Yahudi harus bersiap-siap pada hari itu untuk melakukan pembalasan terhadap musuhnya. Para kurir yang menunggang kuda kerajaan yang tangkas segera berangkat dengan tergesa-gesa atas titah raja. Dan undang-undang itu dikeluarkan di Puri Susan. Mordekai keluar dari hadapan raja dengan pakaian kerajaan dari kain ungu tua dan kain putih, dengan mahkota emas yang mengagumkan, serta jubah dari kain linen halus dan kain ungu muda. Kota Susan pun bersorak-sorai dan bersukaria. Bagi orang Yahudi ada kelegaan dan sukacita, kegembiraan dan kehormatan. Demikian juga setiap daerah dan di setiap kota, dimanapun titah dan undang-undang raja telah sampai. Ada sukacita dan kegembiraan di antara orang Yahudi. Ada perjamuan dan hari gembira. Banyak dari antara rakyat negeri itu menjadi orang Yahudi, karena mereka ditimpa rasa takut kepada orang Yahudi. Amin firman Tuhan. Renungan kita pada pagi ini diberikan judul Kendati tak terlihat, Moy Anna Ta'na Kakitanan. 2 hari yang lalu,
kita telah melihat peran Ester dalam menyelamatkan Israel dari rencana pemusnahan oleh Haman. Pada pasal ini, kita menemukan kelanjutan dari kisah tersebut, yang mana Ahasweros memberikan semua harta Haman kepada Ester dan Mordekai. Cincin materai Haman juga menjadi bagian dari Mordekai. Kita juga membaca Ester memohon kepada raja agar semua hal sekaitan dengan pemusnahan Israel dicabut. Tidak hanya itu, raja memberikan kuasa bagi Israel untuk mempertahankan hidup mereka kalau mendapatkan ancaman seperti yang baru saja terjadi. Mari kita memfokuskan perhatian pada ayat 16. Bagi orang Yahudi ada kelegaan dan sukacita, kegembiraan dan kehormatan. Ayat tersebut menggambarkan keadaan Israel kala mereka melewati ancaman. Kalau kita membaca secara penuh kitab Ester, kita dapat memahami arti ayat ini. Kendati kita tidak menemukan lagi nama Allah dalam cerita ini, tetapi kita sangat percaya bahwa Ia tak pernah terlihat namun terus menemani kita melalui besarnya badai kehidupan. Haruki Murakami, seorang penulis asal Jepang, mengatakan bahwa kala seseorang telah melewati badai, ia tidak akan sama lagi seperti ketika ia baru berhadapan dengan badai. Baginya, inti dari melewati badai adalah kesadaran bahwa badai mendewasakan kita. Lebih dari itu, bagi orang percaya, melewati badai bersama dengan Allah tidak akan pernah sama kala kita melalui badai tanpanya. Ketiadaan nama Allah tidak berarti Ia tidak hadir. Sebaliknya, Ia justru menemani Israel sampai mereka menemukan kelegaan dan sukacita. Kedewasaan orang percaya justru tergapai kala ia berjalan bersama Allah, kendati ia tak terlihat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali datang menaikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan atas berkat firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, firman Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini dapat menuntun kami semua yang mendengarkan di dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa juga buat saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini Tuhan berada di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit atau berada di dalam pergumulan hidup. Mari Tuhan hadir sebagai penolong di dalam kehidupannya, sehingga saudara kami boleh memperoleh anugerah kesembuhan dan memperoleh jalan keluar dari setiap pergumulan hidup. Kami juga mau berdoa, bersyukur bersama saudara-saudara kami yang mungkin pada hari ini Tuhan, dia berulang tahun. Mari Tuhan sempurnakan sukacita mereka, agar senantiasa
menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami mau datang juga berdoa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mari Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Berkati kesehatan mereka, anugerahi kekuatan, sukacita dan damai sejahtera di dalam menjalani usia-usia yang indah yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Agar orang tua kami juga menaikkan ucapan syukur senantiasa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada pagi ini, kami datang bermohon kepadamu, berkati kami semua di dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada kami, berkati kami semua. Sehingga apapun yang kami lakukan boleh berhasil dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Dengarkanlah doa ini yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.